Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, bagi sobat-sobat guru honorer, baik itu teman-teman yang tidak lolos di seleksi P3K tahap 1 maupun dari teman-teman guru swasta serta lulusan PPG. Tentunya teman-teman, ini tinggal menghitung jam lagi ya, kita bisa memilih formasi P3K guru yang tahap 2. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa untuk seleksi P3K Guru tahap 2 ini nanti akan dimulai pada tanggal 15 sampai 19 November 2021 teman-teman. Tentunya ini merupakan momentum yang sangat penting sekali ya, dikarenakan, pemilihan formasi tahap 2 itulah yang nanti akan menentukan, apakah kita itu berhak untuk, ikut seleksi tahap 2 ataukah tidak, apakah kita nanti bisa lolos ataukah tidak. Nah, sobat semuanya pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru yaitu terkait tentang pengumuman dari Kemdikbud menjelang pembukaan seleksi P3K Guru tahap 2. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini baru saja Ditjen GTK Kemdikbud itu memberikan pesan kepada sobat-sobat guru honorer terkait tentang persiapan untuk seleksi P3K Guru yang tahap 2. Nah, sobat semuanya di sini disampaikan bahwa sahabat guru, berikut adalah jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K 2021. Mari kita memfokuskan energi serta konsentrasi pada setiap tahapan. Tingkatkan terus kemampuan diri, teruslah belajar dan berbagi dengan memanfaatkan pembelajaran dari berbagai sumber, termasuk modul yang telah disediakan Kemdikbudristek maupun modul-modul lainnya. Informasi selengkapnya dapat kita ikuti di https://guru-p3k.kemdikbud.go.id. Nah, sobat semuanya, untuk kita memantau informasi lebih lanjut terkait tentang seleksi P3K Guru, ini kita sudah disediakan yaitu website resmi yaitu guru-p3k.kemdikbud.go.id. Melalui akun Instagramnya, Instagram resmi dari Kemdikbud ini telah juga menandaskan terkait tentang jadwal seleksi P3K Guru tahap 2. Dikarenakan betapa pentingnya teman-teman untuk kembali melakukan daftar ulang atau memilih formasi P3K Guru yang tahap 2. Nah, sobat semuanya seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk penyesuaian jadwal, ini pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K, ini adalah nanti untuk pengumuman dan juga pemilihan formasi tahap 2, ini nanti mulai tanggal 15 sampai 19 November. Artinya, di sini ada sekitar 5 hari teman-teman, yaitu 15, 16, 17, 18, 19. Nah, di sini secara bersih ini ada sekitar 5 hari. Kita bisa memilih formasi yang masih tersedia. Dan tentunya formasi yang kita pilih itu adalah sisa formasi dari tahap 1, teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui bersama juga, bahwa untuk pemilihan formasi P3K tahap 2 ini adalah tidak ada penambahan formasi. Artinya, formasi yang diajukan oleh masing-masing daerah ini nanti itulah yang akan diperebutkan dan dibagi dari formasi di tahap 1, tahap 2, dan juga tahap 3. Jika sampai tahap 3 masih ada kekosongan formasi, barulah nanti akan dilakukan yang namanya optimalisasi formasi. Nah, sobat semuanya, di sini kalau misalkan kita lihat pada bagian yang kedua, di sini kita setelah memilih formasi, ini nanti kita akan ditetapkan ya. Di sini akan disampaikan untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat seleksi P3K tahap 2. Ini akan diumumkan mulai tanggal 2 Desember tahun 2021. Nah, sobat semuanya jangan sampai teman-teman kelewatan ya. Di sini untuk pemilihan formasi tahap 2 ini diikuti yaitu dari 4 peserta teman-teman, yaitu yang pertama ini adalah teman-teman guru honorer sekolah negeri yang tidak lulus di seleksi P3K Guru tahap 1. Entah itu tidak lulusnya dikarenakan tidak lolos passing grade, atau mungkin juga teman-teman lolos passing grade akan tetapi kalah perankingan ya. Atau mungkin teman-teman lolos passing grade, akan tetapi teman-teman itu memilih formasi yang salah. Artinya, pada tahap 1 teman-teman memilih formasi yang mana di sana ada guru induknya. Nah, meskipun guru induk itu tidak lulus, teman-teman juga tidak bisa lulus teman-teman, meskipun sudah lolos passing grade. Namun di tahap 2 teman-teman, nanti tidak ada lagi prioritas untuk guru induk, jadi sudah tarung bebas gitu ya. Kemudian untuk yang kedua,
Ini adalah titik teman-teman guru honor, tenaga honorer kategori 2. Nah, bagi teman-teman yang tidak lolos di tahap 1, ini juga nanti kembali harus memilih formasi di tahap 2, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan yang berikutnya, yang ketiga, ini adalah dari teman-teman guru honor sekolah swasta dan juga yang keempat, teman-teman lulusan PPG. Nah, di sini untuk yang peserta nomor 1, nomor 2, yaitu dari teman-teman guru honor sekolah negeri dan juga THK 2, memilih formasi untuk yang kedua kalinya, yaitu melakukan pemilihan formasi ulang dikarenakan formasi yang awal itu sudah terisi. Dan untuk teman-teman yang guru swasta dan juga lulusan PPG, ini memilih formasi untuk yang pertama kalinya, teman-teman, dikarenakan kemarin kalau misalkan lulusan PPG dan sekolah swasta, itu kan tidak bisa, mengikuti ujian P3K yang tahap 1 ya. Jadi memulai untuk ikut ujian itu di tahap 2 ini. Jadi teman-teman mungkin ada sanak famili yang belum tahu informasi bahwa untuk, di tahap 2 ini termasuk juga teman-teman guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG sudah bisa memilih formasi, maka silakan disampaikan, biar mereka ini tidak ketinggalan. Nah, sobat semuanya, jika kita sudah melakukan pemilihan formasi, maka nanti akan ditetapkan sebagai peserta. Nah, waktu dan tempat seleksi ini nanti di tanggal 2 Desember ini, teman-teman. Kalau misalkan kita tidak memilih formasi, maka kita tidak akan dimasukkan dalam daftar peserta yang bisa memiliki yang bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahap 2. Jadi kalau misalkan kita ingin ikut tahap 2, kita harus melakukan pemilihan formasi ya, supaya kita nanti masuk sistem. Kemudian teman-teman, alur berikutnya ini adalah kita mencetak kartu peserta seleksi atau kartu ujian ini mulai tanggal 2 sampai tanggal 5 Desember. Kemudian untuk penjadwalan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 ini adalah nanti tanggal 6 sampai tanggal 10 Desember 2021. Terkait tentang mungkin bertanya-tanya teman-teman, kalau misalkan di tahap 1 ketika mau datang ke lokasi tes ujian itu harus tes PCR dan lain sebagainya, apakah nanti juga berlaku yang seperti itu lagi? Nah, nanti kita pantau terus teman-teman untuk informasi berikutnya terkait tentang, apakah nanti kita harus, tes PCR lagi ataukah tidak. Nah, ini teman-teman. Kemudian berikutnya, pelaksanaan seleksi kompetensi 2. Nah, ini sudah selesai. Kemudian nanti yang poin kelima, tanggal 16 Desember itu nanti akan disampaikan yaitu pengumuman hasil seleksi kompetensi 2. Nah, artinya di sini yang dimaksud dengan poin kelima teman-teman, ini adalah baru prasanggah teman-teman. Jadi, hasil yang belum final ya. Nanti hasil prasanggah diumumkan tanggal 16 Desember. Kemudian nanti kita masih memiliki waktu untuk mengajukan sanggah. Jika teman-teman tidak lolos, nanti bisa menyanggah pengumuman dan nilai yang, telah tertera di sana. Termasuk juga untuk menyanggah afirmasi kita teman-teman. Nah, di masa sanggah ini nanti jika sudah selesai akan dilakukan jawab sanggah. Nah, untuk pengumuman finalnya, penentuan siapa saja daftar nama yang lolos seleksi P3K tahap 2 ini nanti akan disampaikan tanggal 30 Desember tahun 2021. Nah, di sini nanti sudah keputusan final, teman-teman. Jadi teman-teman yang masuk dalam daftar nama ini nanti akan bisa menjadi ASN ya tahun 2022. Bagi teman-teman yang lolos di tahap 2 ini nanti juga akan langsung melakukan pemberkasan nomor induk P3K. Mengingat untuk yang tahap 1 ini teman-teman sudah bersiap-siap ya untuk menunggu instruksi dari kontak instansi masing-masing untuk melakukan pemberkasan. Demikian sobat semuanya informasi ini semoga bermanfaat dan tetap semangat ya.